Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Indo Programmer. Nah, di video kali ini saya akan memberikan panduan ataupun tahapan dalam melakukan sebuah replikasi di dalam database MySQL. Nah, sebelumnya kita bahas dulu definisi dan fungsi ataupun tujuan kenapa harus dilakukan sebuah replikasi, gitu ya. Jadi secara definisinya replikasi basis data itu merupakan seperangkat teknologi yang digunakan untuk menyalin dan mendistribusikan data dari satu database ke database yang lainnya. Jadi itu definisi dari replikasi. Jadi kalau kita nanti ingin database yang kita miliki terdistribusi datanya ataupun informasinya ke database yang lainnya yang dimiliki di berbagai PC ataupun laptop, maka itu adalah namanya kegiatan replikasi. Nah, untuk mensinkronisasikan antara basis data dalam menjaga konsistensi. Jadi kenapa kita harus melakukan replikasi ini agar nanti kita bisa lakukan sinkron data yang nanti meningkatkan sebuah konsistensi dari database yang digunakan dalam satu aktivitas itu ya. Jadi biar nggak ada database yang menumpuk gitu kan, padahal informasi dan datanya sama tapi distribusinya tidak merata gitu ya. Nah, lalu dengan replikasi data dapat didistribusikan ke lokasi yang berbeda dan pengguna yang jauh bisa melalui local area network, artinya antar perangkat gitu ya, lalu bisa melalui WAN ya, ataupun dial-up connection, dan juga bisa nanti melalui wireless connection ataupun melalui koneksi internet gitu ya. Nah, pendistribusi data ataupun pemilik data utama disebut sebagai master. Sedangkan yang menerima data ataupun menerima distribusi nanti dari database yang ada dari master disebut dengan sebagai slave ya, ataupun klien. Jadi master dan slave. Jadi master ini nanti adalah pemilik data utama ya. Lalu nanti yang akan didistribusikan itu bernama slave. Yang akan menerima distribusi datanya bernama slave. Gitu ya. Lalu tujuannya kenapa sih harus kita replikasi? Ya untuk mengurangi beban dari server. Ya, jadi kalau kita kita tugaskan sebuah server untuk mengelola database yang cukup besar yang nanti menyimpan semua transaksi yang cukup banyak. Nah, kalau hanya satu server yang bekerja dalam melakukan transaksi datanya, mungkin nanti akan membebani kerja server karena yang bekerja hanya satu server, sedangkan aktivitas transaksinya nanti cukup besar ataupun cukup padat gitu kan. Nah, itu jadi mengurangi beban sebuah server dalam mengakses data dan selanjutnya akan dibagi ke komputer-komputer lainnya. Lalu juga bisa untuk meningkatkan performance database atau meningkatkan performa dari database yang kita miliki. Ya, jadi tujuannya juga agar nanti untuk mengurangi tingkat tingkat kerusakan. Jadi mengurangi efek dari kerusakan dalam satu database. Jadi dengan ini nanti ketika database mengalami kerusakan, maka data masih dapat dilihat melalui database yang lainnya. Jadi hampir mirip seperti backupnya gitu. Ada pertinggal data di database-database yang lainnya ataupun di dalam komputer yang sudah terdistribusi datanya gitu ya. Jadi jika server utama bermasalah, transaksi data masih bisa dilakukan di slave-slave yang lain ataupun master yang lainnya gitu ya. Jadi tanpa ada resiko ketika ada kerusakan di dalam salah satu database-nya gitu kan. Jadi aktivitas semua tetap bisa berjalan dengan lancar tanpa mengganggu kegiatannya, walaupun kita tahu ada misalnya nanti satu database yang mengalami kerusakan, tapi dengan adanya replikasi kita tidak perlu lagi database-nya tidak bisa digunakan, jadi masih tetap operasionalnya berjalan gitu ya. Lalu nanti model-model replikasinya ada banyak ya. Yang pertama itu kita akan gunakan nanti hari ini dipelajari di video ini adalah model replikasinya itu adalah master to slave. Jadi kalau master to slave ini artinya nanti data utama berasal dari master.
nanti akan didistribusikan menuju slave untuk bisa nanti membaca apa yang sudah dilakukan oleh database masternya. Tapi ketika nanti di dalam slave ada proses ataupun kegiatan transaksi data, misalnya select, update, insert, ataupun delete gitu kan, maka si master tidak akan mendapatkan data itu karena sifatnya satu arah. Ketika nanti master melakukan transaksi, maka slave juga nanti bisa melihat hasil transaksinya. Tetapi ketika slave nanti melakukan transaksi data di dalam database yang sudah didistribusikan, master tidak bisa melihat itu. Gitu ya. Nah, itu kekurangan dari konsep master to slave. Ya. Tapi itu perlu dipelajarin gitu ya. Lalu ada juga misalnya nanti one master to many slave. Jadi ada satu master nanti yang akan melayani ada banyak slave lagi. Gitu ya. Jadi artinya didistribusikan ke banyak slave, bukan hanya satu. Kalau yang tadi ini kan hanya ke satu slave, gitu ya. Nah, ini dia. Lalu ada juga replikasi master atau slave to master atau slave. Ya kan, master or slave to master or slave. Jadi kalau master or slave ini artinya si dalam satu PC ini atau satu laptop itu dalam satu server memiliki dua sifat, bisa sebagai master, bisa juga sebagai slave. Begitu juga nanti yang di sini gitu loh. Bisa bersifat sebagai master, bisa juga sebagai slave. Ya, nah itu tadi ininya penjelasannya. Lalu ada juga yang seperti ini, master or slave dalam konsep daisy chain. Jadi seperti apa ya? Kayak konsep rantai gitu ya. Jadi tidak terputus konsepnya. Jadi satu master bisa terhubung ke master yang lain yang juga merupakan bisa juga slave ataupun bisa juga nanti dihubungkan ke master yang lainnya. Yang sifatnya bisa master bisa slave juga gitu ya. Jadi ini seperti topologinya ya. Ya, alur transaksi datanya atau alur distribusinya seperti apa. Jadi yang untuk di video kali ini kita akan coba replikasi dengan model master to slave seperti penjelasan saya di awal tadi. Nah, pertama-tama sebelum kita mulai, yang harus kita lakukan adalah karena kita mau berkomunikasi melalui jaringan internet, maka berarti kita butuh dua PC sebenarnya. Nah, untuk mempermudah saya dalam menjelaskan, saya sudah install sebuah virtual Windows. Saya menggunakan aplikasi VMware. Nah, jadi nanti saya di dalam laptop ini sudah punya dua Windows. Windows pertama ini Windows 11 yang utama ini. Nah, ini sifatnya sebagai master fungsinya. Lalu yang saya install Windows 7 di dalam VMware ini ataupun virtual ini bersifat sebagai slave ya, menerima distribusi datanya nanti ya. Jadi nanti boleh kalian kalau mau coba, berarti mungkin kalau spesifikasi laptopnya memadai, boleh gunakan VirtualBox ataupun VMware ya kan ya, boleh seperti ini. Atau kalau memang spesifikasi laptopnya tidak memadai untuk melakukan sebuah virtualisasi sistem operasi, bisa menggunakan dua laptop, bisa punya teman atau bagaimana gitu kan, yang dikoneksikan melalui local area network ataupun kabelan gitu pun, ataupun melalui wireless connection seperti tadi. Misalnya ada satu koneksi WiFi di satu ruangan, kalian terhubung dalam koneksi yang sama, maka nanti tinggal kita cek ke IP dalam satu koneksi wireless itu, kita dapat IP berapa. Jadi agar bisa saling kita terhubung itu antar dua komputer itu harus memiliki IP address ataupun internet protocol address. Jadi alamat untuk kita bisa berkomunikasi data harus melalui IP address. Nah, yang pertama-tama di master kita harus disable dulu firewall yang sudah terinstall di dalam Windows. Kita harus turn off dulu. Ya. Nah, caranya bagaimana? Tinggal di search aja di sini, tuliskan saja firewall. Kalau pakai Windows 10 atau 11 tinggal cari aja, search aja firewall di sini. Yang ini boleh ataupun bisa melalui control panel saja boleh. Control panel, buka control panel seperti ini. Lalu cari
Ya, ini silakan pilih Network and Internet, lalu pilih Network and Sharing Center. Sorry, bukan di situ, sorry ya. Di sini Network and System and Security, lalu Windows Defender Firewall. Lalu ini kan artinya kalau berwarna hijau berarti firewallnya masih aktif, ya kan? Nah, lalu tinggal pilih Turn Windows Defender Firewall on or off. Nih, pilih di sini, lalu pilih bagian turn off di kedua bagian ini, baik itu di dalam private network ataupun di dalam public network. Oke, nah ini kalau sudah langsung tinggal klik tombol oke. Nah, ini sudah, berarti firewall di master saya sudah turn off. Selanjutnya juga firewall di slave saya yang menggunakan virtual ini. Saya tinggal cari aja di sini control panel seperti ini. Lalu buka System and Security, lalu Windows Firewall. Lalu ini juga sama, di turn off saja dulu. Karena kalau kita tidak turn off nanti kita tidak bisa berkomunikasi data nanti, tidak bisa melakukan transaksi ataupun share data, ya. Jadi itu harus di turn off dulu firewallnya. Jadi itu kan firewall itu seperti security tambahan di dalam sistem kita atau Windows kita gitu ya, supaya transfer datanya kalau bukan dari sumber yang dipercaya tidak diizinkan, kan gitu ya maksudnya ya. Lalu sesudah itu kita mau cek kedua OS saya ini, baik yang di Windows 11 dan juga di Windows 7 ini, saya mau cek IP address-nya. Caranya gampang, tinggal buka, kalau di master, misalnya saya pertama di master dulu, tinggal saya buka command prompt. Nah, seperti ini tinggal saya tuliskan perintah ipconfig. Nah, jadi saya diberikan URL, bukan URL ya, list IP address dari Ethernet adapter yang saya gunakan. Nah, karena saya pakai virtual, jadi IP saya itu berada di bagian sini, Ethernet adapter VMware Network Adapter VMnet 8. Nah, ini IP saya sekarang yang ada di Windows 11 sebagai master. Lalu kalau saya coba di Windows 7 yang sebagai slave, tinggal saya buka command prompt, lalu saya ipconfig. Nah, ini kalau dia di virtual, dia pakai Ethernet adaptor local area network gitu ya. Jadi karena ini kan virtualisasi. Jadi di master saya yang di Windows 11 dia pakai virtual networking-nya. Ini kan VMware Network Adapter. Nah, ini IP saya. Yang IPv4 address ini adalah IP host saya sekarang, IP master saya. Kalau yang di Windows 7 yang sebagai slave, IP-nya ini 192.168.11.129. Nah, inilah jalur komunikasi yang bisa saya gunakan nanti untuk melakukan share data gitu ya. Saya mau coba untuk menguji koneksi ataupun konektivitas antara slave saya dengan master. Berarti tadi kan master saya IP-nya ini kan 192.168.11.1 kan gitu ya. Maka di sini saya tuliskan aja ping di slave-nya 192.168.11.1. Lalu enter. Nah, dia lakukan apa ya? Pengiriman paket data sebanyak 4 kali. Nah, kalau hasilnya seperti ini, jika yang dikirimkan paket datanya sebanyak 4 dan diterima sebanyak 4, berarti saya sudah berhasil melakukan koneksi ke dalam aplikasi slave saya tadi, si master saya tadi yang di sini. Begitu juga kebalikannya, kalau saya ping di sini ke IP slave saya, ping 192.168.11.129 misalnya. Udah, saya enter. Nah, maka di sini saya juga akan mengirimkan 4 paket data ke slave saya dengan IP sekian, sesuai dengan IP-nya yang di sini tadi nih. Ini kan IP-nya ya, 192.168.11.129. Nah, ini sudah. Saya juga sudah berhasil melakukan pengiriman paket data. Jadi ini sudah berhasil share data ini ya sebenarnya ya. Oke, nah kalau di sini kita perhatikan, kita sudah antara slave saya dengan master yang saya miliki sudah bisa melakukan share data antara master dengan slave ataupun master dengan ataupun slave dengan master.
Nah, selanjutnya kalau sudah selesai seperti ini command promptnya sudah boleh di close, artinya kan sudah terkoneksi dengan baik, gitu kan. Yang selanjutnya kita konfigurasi adalah kita buka SAMPP-nya yang sebagai database server kita yang di client ataupun di slave dan juga di master. Master juga saya buka SAMPP seperti ini, ya kan. Nah, ini SAMPP yang di sini. Yang pertama perlu kita lakukan adalah di bagian master. Yang di master, kita lakukan konfigurasi di file my.ini dengan klik tombol config yang sejajar dengan MySQL-nya. Yang ini. Oke. Lalu, kita lakukan beberapa konfigurasi di halaman my.ini di bagian master ini, yaitu di bagian blok MySQLD ini. Coba lihat aja di bawahnya setelah MySQLD ini, cari nama filenya adalah ini, log_bin sama dengan MySQL garis hubung bin, gitu kan. Ini hapus hashtagnya. Fungsi hashtag itu dikonfigurasi artinya tidak dijalankan, disable. Jadi kalau kita hapus berarti nanti akan jalan. Lalu selanjutnya tambahkan lagi perintah seperti ini, log_bin. Bentar, bukan itu, ini. Synchron_bin log sama dengan 1. Oke. Nah, jadi kita sudah berhasil mengkonfigurasi. Lalu satu lagi di bagian server ID, berikan server ID-nya adalah 1. Lalu kalau sudah dirubah, ganti klik tombol Ctrl S ataupun di save saja setiap perubahan yang terjadi, gitu ya. Jadi itu konfigurasi di master. Selanjutnya kita konfigurasi juga di bagian slave. Nah, seperti ini config my.ini. Yang di sini yang perlu dikonfigurasi hanyalah di bagian server ID ini. Yang nilainya 1 buat menjadi 2. Jadi jangan sampai ada server ID yang saling berkomunikasi dengan server ID yang sama. Itu nggak boleh. Maka kalau di master sudah saya buat server ID-nya 1, maka di sini juga server ID-nya jangan 1 lagi, melainkan ganti jadi 2, gitu ya. Nah, itu syarat yang harus diingat. Jadi di slave itu yang hanya kita ganti adalah konfigurasi untuk server ID-nya saja. Sedangkan di master yang perlu kita konfigurasi adalah yang tadi ini, log_bin-nya ini diaktifin, dihapus hashtagnya, ya kan. Lalu tambahkan synchron disingkat dengan SYNC, ya. Untuk bin lognya itu tuliskan 1. Ya, oke. Sampai sini sudah sesuai konfigurasinya, jangan lupa di save. Ini juga saya save, lalu boleh kita close kalau sudah berhasil di save. Ini juga sudah boleh di close. Lalu kita start masing-masing service MySQL untuk master dan slave-nya. Begitu juga yang di slave, saya start. Oke, ini masing-masing sudah start. Nah, selanjutnya adalah kita silakan masuk ke dalam server MySQL-nya melalui command prompt untuk ini khusus untuk yang masternya dulu ya, untuk membuat sebuah grand replication nanti, untuk membuat akun replikasinya agar bisa diakses oleh IP address slave-nya. Nah, berarti saya masuk ke command prompt dulu untuk masuk ke dalam MySQL database-nya. Berarti di sum MySQL bin, lalu saya di address filenya ini, di address drive ini saya tuliskan aja cmd. Oke, lalu saya tinggal masuk di sini MySQL -u root, gitu ya. Lalu saya akan buat user baru dulu untuk replikasi slave-nya dengan perintah grand replication slave on bintang titik bintang, artinya diberikan sebuah replikasi ke semua database yang saat ini ketika dibuat replikasinya ke kita buat user baru namanya slave add. Nah, di sini kita tuliskan adalah IP address dari si apa tadi? Si slave tadi. Kalau lupa boleh dicek lagi di sini.
ya kan? Boleh panggil lagi command prompt di sini untuk melihat IP address-nya, nggak apa-apa. Di sini saya buka cmd command prompt, nah itu IP config. Kalau lupa nggak apa-apa, silakan dibuka lagi. Nah ini dia kan. Ini saya tuliskan 192.168.11.129. Maka di sini saya tulis 192.1 berapa tadi? Kita lihat lagi kalau lupa. 168.11.129. Oke. Oke, ya. 168.11.129. Coba cek lagi. Oke, sudah pas. Lalu di sini kita kasih passwordnya identify by slave. Sama aja kita buat user sama passwordnya ya. Titik koma. Enter, lalu setelah itu flash privileges. Oke, nah ini ada permasalahan di mesin saya ini. Jadi kalau muncul pesan seperti ini, got error 176, berarti engine dari SAM saya yang bermasalah. Misalnya saya buka dulu phpMyAdmin yang saya miliki. Saya buka dengan Chrome. Lalu saya tuliskan di sini localhost seperti ini. Lalu sebentar, ini selalu bergeser nih portnya ketika sudah direplikasi port PHP-nya. Ntar ya. Kalau saya start lagi, oke, sudah. Nah, ini bergeser lagi nih. Ntar ya, kita masuk ke sini. Ntar. Itu tadi sebenarnya sudah bisa. Ini. Cuman di flash privilege-nya agak terganggu engine PHP-nya ini. Engine database servernya. Oke. Nggak mau masuk ke port 80. Harusnya di sini portnya 80. Tapi semenjak direplikasi, terkadang portnya ini berpindah. Kita coba ya. Nah, itu berpindah lagi nih portnya, tuh kan. Oke. Oke, sepertinya nggak ada masalah itu. Yang penting kita lanjut aja. Kalau sudah, nanti kalau bisa di flash, kalau sepertinya nggak terlalu fatal nih. Langsung saja tinggal kita lihat show master status. Titik koma. Nah, kita sudah dapat informasi dari master kita. Nah, jadi filenya nanti, file untuk kita bisa terhubung ke slave itu menggunakan ini, file lognya. Lalu nanti positionnya dibagi di nomor di position 342. Jadi ini harus diingat agar nanti slave bisa berkomunikasi melalui file log ini dan juga positionnya di sini. Nah, jadi ini sudah
bisa terhubung ke ini kita ke apa namanya, ke slave harusnya menggunakan dua file ini, file dan position. Nah, selanjutnya kita pindah ke slave. Ya, ini kita minimize, lalu kita buka command prompt untuk mengakses database MySQL-nya. Ini di MySQL, bin, lalu ketikkan di sini cmd. Ya kan, langsung saya masuk ke sini MySQL min-u root. Oke. Lalu saya lakukan di sini apa ya? Menghubungkan ke slave yang tadi sudah kita buat sesuai dengan file lognya dan juga positionnya. Nah, caranya seperti ini. Nah, siapa tahu di slave sudah pernah menjalankan aktivitas slave-nya, maka pertama-tama kita stop saja dulu di sini dengan perintah stop slave. Itu aturan yang pertama kita lakukan. Siapa tahu ada slave yang sedang berjalan, maka kita stop aja dulu dengan perintah stop slave. Boleh huruf kecil atau kita sarankan huruf besar aja semua. Stop slave. Salah penulisan ya. Bentar. Kita tulis di sini stop slave titik koma. Oke, lalu langsung kita masukkan perintah untuk mengkonfigurasi master di slave kita ini agar bisa mengakses data master ini dengan perintah change master to master underscore host. Nah, hostnya adalah server IP dari master kita tadi. 192, maka di sini saya tuliskan 192.1.168.11.1. Lalu koma, master underscore user. Usernya tadi apa? Slave, huruf kecil semua ya. Slave, koma, lalu master password. Ini juga sama, slave, ya kan? Lalu selanjutnya koma, master underscore log file. Nah, ini sesuaikan dengan file yang ada di sini ini. Nama filenya ini. Oke, maka di sini saya tulis sama dengan kutip 1 MySQL garis hubung bin seperti ini, titik nolnya 5 kali itu ya, 0000006, lalu koma, selanjutnya master log post, nggak ada T-nya ya, lalu tuliskan positionnya 342, titik koma, maka query oke, lalu kita start slave. Oke, baru tinggal tulis show status atau show slave status /g titik koma. Salah ketik ya. Show slave status. Nah, jadi tandanya ataupun kode di mana kalau slave ini sudah terhubung, kita tinggal lihat di bagian sini. Kalau slave IO running-nya yes dan slave SQL running-nya yes, maka berarti slave sudah terhubung dengan baik. Tapi karena di sini masih ada slave IO running-nya no, berarti sebenarnya si slave belum terhubung dengan sempurna ke master. Nah, di sini juga di bagian last IO error ini dikasih tahu nih, got fatal errors dengan kode 1236. Ini artinya when reading data from binary. Nah, jadi masih ada kendala. Nah, berarti si slave belum terhubung sama sekali dengan master, ya. Ada tadi tandanya ini di slave IO running-nya kalau no berarti belum terhubung. Tapi kalau sudah terhubung dengan benar nanti di sini slave IO running-nya yes, slave SQL running-nya itu yes. IO itu artinya input output gitu ya. Dan juga di slave IO state ini nanti harus saja keterangan waiting response server gitu misalnya kalau nggak salah. Nah, ini karena belum terhubung ya. Nah, caranya bagaimana? Berarti kita kembali ke master, kita tulis saja perintah ini tadi. Harusnya di sini flash logs titik koma. Oke. Lalu kita show master status lagi, show master status. Nah, kita diberikan lokasi file dan position yang baru. Itu juga kita update ke dalam slave kita. Jadi kita ulang lagi seperti tadi. Saya stop slave dulu.
Lalu saya masukkan sesuai dengan IP tadi, sudah. Lalu usernya sudah, passwordnya juga sama. Yang berbeda di sini adalah MySQL file lognya ya. Di sini jadi 7, ya kan? Lalu di sini master log post sama dengan posisinya sudah di 385 titik koma. Oke, lalu start slave titik koma. Lalu tuliskan show slave status backslash g titik koma. Oke, lalu kita perhatikan di sini ya. Nah, di slave IO-nya sudah running. Yes. Slave CSQL running, yes. Lalu di bagian sini slave IO state-nya sudah muncul ke pesan waiting for master to send event. Menunggu master untuk mengirimkan satu aksi gitu kan. Nah, lalu di bagian errornya tadi sudah nggak ada lagi kan? Di sini mana tadi ya? Harusnya ada error tadi kan di mana tadi ya? Ini kayaknya last IO errornya. Nah, ini sudah tidak ada error. Jadi ini sekarang statusnya adalah si slave menunggu aktivitas dari master. Nah, contoh, saya sekarang coba show databases. Nah, saya punya database seperti ini. Saat ini, ketika tadi sebelum saya buat replication slave-nya itu, saya punya database seperti ini. Kalau saya lihat di bagian slave, saya show lagi aja show databases. Nah, di sini belum ada database. Nah, kalau kita perhatikan kan berbeda struktur database-nya, isi database-nya berbeda. Misal, di master, saya mau buat database baru. Misalnya, create database replikasi misalnya. Titik koma. Ini sudah berhasil dieksekusi. Kalau kita show database di master ini, maka saya punya database baru namanya replikasi kan. Lalu kalau saya cek di slave, tinggal saya show databases, maka saya punya database baru, ini dia, replikasi. Ini berasal dari si master tadi yang sudah melakukan eventnya, karena tadi statusnya kan udah seperti ini. Slave input output IO itu input output state-nya waiting for master to send event. Nah, tadi sudah saya kirim eventnya, actionnya ngapain buat database baru, replikasi. Nah, di sini sudah saya dapatkan. Misal, saya use replikasi. Lalu saya coba show tables. Masih kosong. Nah, saya coba di slave juga seperti itu. Use replikasi. Sudah. Kalau saya show tables, juga sama. Empty set, tidak ada tabel. Misal, saya tambah di sini misalnya tabel baru di dalam database replikasi. Misalnya tabel mahasiswa gitu kan. Maka saya buat create table mahasiswa. Lalu saya isi inputannya, misalnya name field-nya ya. Varchar 9. Ini merupakan primary key. Dan juga selanjutnya ada nama, ini varchar-nya 100. Lalu ada misalnya gender. Ini varchar-nya 30. Lalu ada email aja langsung ya. Email, ini varchar-nya 100 juga, kita samakan. Lalu titik koma. Nah, kalau saya coba show tables, maka saya punya tabel mahasiswa. Kalau saya cek, saya pindah ke bagian slave, lalu saya jalankan lagi show tables. Nah, maka saya juga dapat tabel mahasiswa yang berasal dari aktivitas si master tadi. Kalau saya select ini datanya sekarang, select bintang from mahasiswa, datanya kosong. Di sini juga saya select bintang from mahasiswa, datanya juga kosong. Saya coba input sesuai dengan isian di tabel mahasiswa. Insert, saya ini di master ya. Insert into mahasiswa, values, NIM-nya, misalnya saya buat 223510001. Surya. Ya kan? Lalu setelah itu apa tadi? Jenis kelamin. Saya buat laki-laki. Lalu emailnya surya@gmail.com. Udah.
Ini. Oke, query oke. Kalau saya select sekarang, select bintang from mahasiswa. Saya punya data Surya tadi yang dia diisi di master. Saya coba pindah ke slave. Saya coba lagi. Saya tampilkan datanya tadi. Select bintang from mahasiswa. Titik koma. Nah, saya dapat data dari si master tadi. Kalau nanti master ada update lagi, misalnya update mahasiswa set apa yang kita set, misalnya namanya tadi kan ada U-nya huruf besar tuh ya, jadi Surya P gitu kan, where name 22 tadi kan 223 gini aja contohnya ya, 0001. Oke, kalau kita lihat, nah sudah berubah jadi Surya P. Begitu juga di slave, kalau saya rubah, saya cek lagi, maka datanya juga berubah. Tapi misalnya, kalau di slave saya insert data baru, insert into mahasiswa, values, sesuai dengan tadi, saya buat aja 223510002 misalnya. Di sini namanya Sani, jenis kelamin perempuan. Ini karena nggak muat ya, saya buat ke bawah saja biar enak dilihat. Lalu jenis kelaminnya perempuan. Lalu ini emailnya sani@gmail.com. Titik koma. Oh, tutupnya ya, titik koma. Query oke. Kalau saya select, saninya ada di slave. Tapi kalau saya coba sini, cek lagi. Nah, saninya nggak masuk. Itu tadi karena model kita adalah master to slave. Jadi artinya seperti tadi penjelasan saya. Ketika master melakukan aktivitas data, ataupun misalnya manipulasi data, baik itu select, insert, update, ataupun delete, maka si slave juga, PC slave juga akan bisa mengakses data tersebut. Tetapi kalau slave melakukan aktivitas manipulasi data, ya kan, maka master tidak bisa mendapatkan data itu. Kalau misalnya di master dimasukkan NIM sesuai dengan yang ada di slave, kita coba ya. Di sini insert into mahasiswa sesuai tadi, values primary key-nya, ID-nya sama, NIM-nya sama. 223510002. Tapi dengan nama berbeda, misalnya saya buat namanya Ucok. Di sini ucok@gmail.com. Nah, tapi perhatikan di mana yang salah. Oh ya, jenis kelaminnya belum ya, sorry. Setelah namakan jenis kelamin, laki. Seperti ini ya. Enter. Nah, query-nya berhasil dieksekusi. Ya kan? Muncul. Tapi kalau kita perhatikan, sebenarnya ada NIM yang ganda. Ya kan? Tapi datanya berbeda, nama dan gendernya serta emailnya berbeda. Nah, itu salah satu buktinya bahwa karena sifat modelnya tadi master to slave, maka tidak ada pengecekan primary ganda antara di master dengan slave, dengan data master dengan ada, dan juga dengan data yang ada di slave. Nah, ini dia kan. Bisa. NIM-nya sama, double. Kalau kita bilang berarti kan ini sebenarnya satu database, tapi data yang ada di slave yang dilakukan manipulasi data tidak bisa terhubung juga dengan ke si master. Tetapi kalau master tadi, misalnya kan, memasukkan data ke dalam database-nya, maka slave juga mendapatkan informasi itu. Ya kan? Kalau kita coba ya sekarang. Ya kan? Bisa masuk. Tapi kalau datanya seperti ini nggak bisa kan? Karena NPM-nya sama, NIM-nya sama. Tapi misalnya kalau kita buat ada lagi NIM yang baru, misalnya seperti ini, 003, ini Joko, ini kita ganti emailnya Joko Gmail. Nah, kita lihat di sini sudah. Lalu di slave bagaimana? Kita lihat ya. Nah, sudah nggak masuk lagi. Jadi ada konflik data karena tadi
Jadi seperti ini kan. Harusnya tadi kan sisurnya masuk. Tapi karena ada konflik data, maka si slave nggak bisa lagi mengakses hostnya. Ya kan? Padahal kalau kita coba show master status, nah udah bergeser lagi positioningnya. Padahal tadi awalnya positioningnya itu di sini kan. Nah ini di positionnya itu di 1620 sekarang, padahal awalnya tadi kita di 385. Gitu ya. Jadi karena ada konflik data tadi primary key-nya ini, maka slave-nya jadi terputus, antara master dan slave-nya itu terputus gitu ya. Jadi itu kekurangan dari model master to slave. Jadi ketika ada data yang ganda, maka konektivitas ataupun replikasinya langsung terputus. Makanya tadi ini kan posisinya jadi 1620, padahal sebelumnya tadi position kita itu di sini kan 385 dengan file MySQL bin 000007. Nah, ada bergeser dia positioningnya karena tadi ada konflik data. Ya kan? Nah, itu dia. Itu minusnya dari master to slave. Bukan berarti ada kendala yang tidak diinginkan gitu ya, tapi memang itu adalah kekurangan dari master to slave ya. Jadi boleh nanti kalian coba ulang-ulang lagi video ini, penjelasan ini, caranya, tahapannya bagaimana. Tadi kan sudah kita coba ya, si Suryape tadi kan berubah juga kan. Tapi karena kita masukkan NIM yang double, di slave ada NIM 02 dan di master juga ada, jadi artinya karena ada konflik data, maka koneksi replikasinya jadi terganggu gitu ya, jadi terputus, maka posisinya jadi bergeser nih, nilai positionnya ya. Jadi itu saja dulu yang bisa saya berikan terkait replikasi dengan model master to slave. Nanti kan kita pelajari lagi model yang selainnya, itu adalah yang tadi itu yang di slide, bisa sebagai master ataupun bisa juga sebagai slave gitu, dua peranan ya kan, untuk nanti bisa saling transfer data antara master dengan slave, slave dengan master. Ya, jadi itu saja yang bisa saya berikan terkait replikasi dengan model master to slave. Nanti silakan tunggu video selanjutnya terkait replikasi dengan model yang lainnya ya. Jadi itu saja yang bisa saya berikan. Saya ucapkan terima kasih.